Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa bihi nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi an'amana bi ni'matil iman wa ahdana bi hidayatil Qur'an wa aslamana bi ni'matil Islam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiri sabil. Idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Wa khudh min sihhatika limaradik limautik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ketua Ranting Wonosobo Utara yang saya hormati, Ibu Ketua Ranting Wonosobo Utara yang saya hormati, Bapak Muhammadiyah, Ibu Aisyah dengan IPM dan NA. Dan yang tidak kalah saya hormati, tamu-tamu dari Limas ini tadi tidak disebut oleh pembawa acara. Mana pembawa acara? Mana? Oh, lagi ke belakang, dia takut itu. Lupa, ono tamu nggak dihormati. Ya udah, nanti kalau datang tolong disampaikan, karena saya mau mengkritik. Ini untuk semuanya ya, Mbak-mbak, Mas. Kalau jadi pembawa acara jangan terlalu cepat. Jangan terlalu cepat. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga bacaan notulen, acara keempat acara inti, dan yang kelima lain-lain 6 penutup. Marilah kita masuk ke acara yang pertama. Oh, kayak enggak gitu, kayak hak kejelungup gitu ya. Kita hanya sampai dengan ini jamnya pas nggak Pak? Sekarang jam 16.47. Kecepatan 47 45 ya, baru 1 menit ya. Kita nanti sampai jam sampai dengan jam 6:30 lebih 5. 5:30 lebih 5. Tadi masih berapa menit? 41 menit. 45 menit. Padahal materi ini harusnya saya berikan 2 jam. Gimana ini? Ya, kita ringkas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya langsung ke intinya saja. Allah itu sangat sayang kepada orang yang penyayang. Karena Allah itu sendiri adalah zat yang maha penyayang. Sampai-sampai ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa sholat seseorang itu tidak ada gunanya
puasanya tidak ada gunanya kalau suka membenci, mendendam, iri dan dengki terhadap orang lain. Sampai-sampai syarat utama kita naik haji ini perkara luar biasa besar, rukun Islam itu disyaratkan 3 perkara jangan sampai terjadi. Yang pertama, la rafatha wala fusuqa wala jidala. Yang ketiga, jangan sampai bertengkar. Allah sangat benci terhadap orang yang suka membenci. Allah sangat sayang terhadap orang yang hatinya bersih, menyayang orang lain. Maka ada satu hadis mengatakan begini. Sebentar, ini yang ini apa ya? Bukan. Ya. Ada satu hadis yang mengatakan lil mu'min 'alal mu'min sab'atu hukuk. Kewajiban seorang mukmin satu dengan yang lain itu ada 7. Ayo kita laksanakan bersama-sama 7 perkara ini. Yang pertama, al-ijlal lahu fi ghaibihi. Menghormati, memuliakan orang yang beriman dalam hati. Menghormati, memuliakan orang lain, orang sama-sama beriman. Yang kedua, wal wuddu lahu fi sadrihi, dan selalu mencintai orang lain di dadanya, bukan tampilannya. Karena ada orang yang rodok-rodok palsu gitu, ngormati banget orang lain, monggo bu ndak pundi, api anepol, tapi di belakang yang sengit karo wong kae, wonge pelite pol nyengit, mancen ayu mancen, ning nyengite pol mancen ayo, wong wedok ya ayu ya. Kemudian ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya, yang ketiga, ini saya cepatkan aja karena ini bukan materi intinya. Wal muasatu lahu fi malih, suka berbagi tentang harta benda. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan lupa loh, makanan yang kita makan enak banget itu bisa jadi haram. Yang kita makan dengan lahap, wah kena enak ki, lauk yang cocok ye, gitu. Ternyata haram. Kenapa? Karena ada di tetangga yang kelaparan. Ada tetangga kita yang sedang kelaparan, tidak bisa makan. Jadi kalau insya Allah kalau di Kauman Utara nggak ada ya gitu ya, apalagi di Limas. Karena Limas ini kan terkenal orangnya kaya-kaya. Itu yang dikenal orang Kauman Utara. Betul ya Pak ye? Orang Limas itu terkenal kaya-kaya. Betul ya Bu? Yang dari Limas, betul enggak? Amin. Ya amin ya aja lah. Gitu.
Jadi yang pertama, orang yang selalu memuliakan orang lain. Pada suatu hari Bapak Bupati datang ke ruangan ini. Kemudian kita semuanya berdiri menghormati beliau. Semuanya menghormati. Pertanyaannya, siapa di antara kita semuanya yang paling terhormat? Pak Bupati atau yang menghormati? Yang menghormati. Pak Bupati itu tidak terhormat. Jangan dibilang Pak Bupati terhormat, beliau pelayan kita. Betul nggak sih? Iya, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Pelayan. Ini mas-mas jangan kepikiran pengen jadi DPR, jadi pelayan. Maksudnya mbok disadari gitu. Saya pernah melihat ada wakil rakyat petentang ini keprigi sini kudune sing umuk kan rakyate. Lah kok ini pelayannya yang umuk gitu. Dan pelayan kita yang paling tinggi di Indonesia adalah Pak Prabowo. Itu pelayan kita. Pelayannya rakyat. Nomor 2, sudahlah nggak usah disebut. Nomor 2 rono sing tegel nyebut gitu. Nyebut jenenge wae ora tegel apa meneh ndelok fotone. Masya Allah gitu ya. Kok iso-isone Indonesia ini pelawak, negara sing sok ngelawak lho. Nggih, lha wong kaya ngono jadi wakil presiden sik kepriki gitu. Yakin masih pantas ada adik panting jadi wakil presiden gitu. Ya. Nauzubillah nggih. Pelayan yang ketiga siapa? Para menteri, DPR, MPR, gubernur, itu pelayan semuanya. Maksud saya gini, siapakah orang yang terhormat? Orang yang terhormat adalah orang yang menghormati, bukan yang dihormati. Jangan pengen jadi orang yang dihormati, jangan. Jadilah orang yang menghormati. Gitu. Maka saya paling seneng kalau ada orang yang tawadhu. Orang yang tawadhu itu gimana? Dia itu orang punya posisi, mempunyai kekayaan, mempunyai ini, tetapi andap asor gitu. Dia menurunkan levelnya. Gitu. Cara berbicaranya, cara berpakaiannya sederhana. Ini saya senang banget. Tapi saya paling bukan paling benci, bukan, sebel kalau melihat wong sok sugih gitu. Ya ada nggak di sini yang sok sugih ya? Oh, nggak ada. Untung lampunya nggak jelas sehingga panjenengan ini karena ada tamu dari 5 lampunya mati 2 ini. Gara-gara tamu dari 5 sini boan. Ya. Yeah. Sing salah lampu mati siapa? Sing salah adik panti. Kenapa enggak laporan? Ada lampu mati laporan. Gitu. Yeah. Saya sudah laporan, Pak. Tapi enggak ditanggapi. Ya, yang tidak nanggapi itu yang salah. Laporan belum? Belum, kamu yang salah. Itu. Pembawa acara udah masuk belum? Oh kamu pembawa acara. Lu biasanya bawa acara bagus banget lo kamu. Ini saya kritik. Kecepatan itu le menyampaikan. Yeah. Yang berlahan-lahan, yang las-lasan. Yeah. Ini saya khawatir nanti kamu mau coba Fatihah ya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Ora sah salate kaya ngono. Nggih. Berlahan-lahan
Nggih, jangan ketok nek apalan. Nek cepet ketok nek apalan gitu. Nggih, anak-anak itu kalau membaca Pancasila cepet tepol Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, kan apalan, kuatir mbukan klalen gitu. Iya. Ini anak putra juga, saya pernah melihat anak putra membawakan acara cepet tepol. Las-lasan aja seperti orang berbicara dan orang lain. Nggih. Baik, yang selanjutnya adalah wal wuddu fi sadrihi, dan hatinya selalu mencintai semua orang. Wal muasatu lahu fi malihi, dan selalu membagikan sebagian dari rezekinya kepada orang lain. Kemudian yang keempat, wa ayyahruma ghaibatuhu, dan haram membicarakan orang atau saudaranya yang seiman, diharamkan gelendengi. Ibu-ibu, ini saya tujukan pada ibu-ibu aja lah, Bu. Suatu hari di sebuah pengajian ada seorang ibu, tiba-tiba HP-nya bunyi, dia berdiri langsung ambruk lagi karena jebol semutan. Lah untung Pak Ana nggak semutan loh tadi itu. Nah, semutan melompat nungsep itu. Ya. Ya, enggak apa-apa. Biasa, yang namanya HP itu sebaiknya memang dibunyikan. Itu ya, dibunyikan. Kalau tidak dibunyikan nanti nggak bunyi, ya mesti. Baik ibu-ibu bapak yang saya hormati, kembali lagi. Oh ya, tadi saya mau tanya Bu, daging babi dengan bangkai babi lebih haram mana? Saya ulang, daging babi haram, bangkai babi haram, lebih haram mana di antara dua? Bangkai babi. Lain sekarang, daging babi ada tiga, daging babi, bangkai babi, dan daging jenazah. Mana yang paling haram? Yaitu yang paling haram daging jenazah atau bangkai manusia. Dan gelendengi itu sama dengan makan bangkai manusia. Kenapa kok saya sampaikan ini pada ibu-ibu? Karena ibu-ibu ahlinya. Gitu. Iya. Karena wis nglendengi wong, ya Allah kaya rasane api-api dhewek gitu. Hati-hati. Nggih, nglendengi. Ya. Riba. Yang ke-5, wa ayyauda fi maradih. Kalau ada orang yang sakit ditengok, saudara kita, kenalan kita, tetangga dekat kita kok sakit ditengok, pahalanya besar banget ini. Dalam satu hadis Rasulullah SAW, orang yang menengok orang sakit itu didoakan oleh 70.000 malaikat. Doanya apa ya? Malaikat mendoakan orang yang menengok orang sakit, doanya apa? Hanya 2 potong. Allahumma arhamhu, Allahumma ghfir lahu, itu terus selama kita sedang menengok. Allahumma arhamhu, Allahumma ghfir lahu, sebanyak 70.000 malaikat. Ya, pahalanya luar biasa.
Makanya jangan ditunda-tunda. Siapa yang pernah kejadian? Telek ngesuk wae lah. Ternyata malamnya meninggal dunia. Gitu. Nggih. Atau ngesuk wae lah, tiliki jebul wis kondur lah gelane pol. Nang rumah sakit nang RS ucap Pak, lah wis kondur nang pada slintang gitu. Lho le marani adohe pol gitu. Iya. Yang semacam ini harus dipercepat, jangan ditunda-tunda. Pernah ada seorang ibu cerita, lho yang yakin wingi kewirangan, yang kewirangan. Kenapa sih, Bu? Yang ketemu buka iki nang warung kuwi. Lah kenapa? Lah nyong kan urung telik kono loro nang rumah sakit urung telik, lah kok wis kepetukan nang warung lah nyong jan isin matinya gitu. Tapi ini orang yang tidak ikhlas karena menengok ke rumah sakit atau orang sakit itu niatnya tulus karena janji Allah Subhanahu wa ta'ala didoakan oleh 70.000 malaikat mendoakan Allahumma arhamhu, Allahumma ghfir lahu diulang-ulang, dan padahal malaikat itu tidak pernah ditolak doanya. Kenapa malaikat tidak pernah ditolak doanya? Karena malaikat itu makhluk yang paling taat kepada Allah. Taatnya luar biasa. Dalam Al-Quran dikatakan la ya'sunallah ma amarahum bih wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah bermaksiat, tidak pernah berbuat dosa. Wa yu'maruna wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Makanya ibu-ibu semuanya, bapak-bapak sekalian, panjenengan yang tidak pernah berbuat dosa, yang selalu mentaati Allah, itu doanya pasti makbul. Jadi kalau doa kita kok tidak dikabulkan oleh Allah, bisa jadi karena kita masih terlalu banyak perbuatan dosa. Yang kedua, kalau kita sekalian masih suka diberi ujian-ujian oleh Allah, ada saja ujian masalah uang, nguji, masalah anak nguji, masalah suami nguji, masalah istri nguji, masalah mertua, masalah banyak, hutang ora kesaur-saur. Ya, itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza katsura dzunubal abdi wa lam yakul lahu amalun yukaffiruha ibtalahu bil hazan. Apabila ada seorang hamba yang banyak berbuat dosa atau banyak dosa, tetapi dia tidak punya amal ibadah yang mampu menghapusnya, apa itu? Akhlaknya jelek, hatinya kotor, senenge suudzon pada orang lain, sholatnya ngalamun, wis telat ngalamun meneh. Apalagi, oh iya ding, sana bunyi ya. Tapi memang begitu ya biasanya ya. Ya misalnya kalau saya biasanya kalau begitu mendengar bacaan Al-Quran langsung berhenti. Oh berarti jam 5-an ya. Tidak apa-apa, kita tahan. Karena ini sifatnya kan pengajian buka bersama, jadinya sampai maghrib. Ya. Nah, baik, kita lanjut. Nah, tadi sampai mana? Apabila seorang hamba banyak perbuatan dosa, walam yakun lahu amalun, dan dia tidak mempunyai amal ibadah yang mampu menghapus dosa-dosa itu, sholatnya tidak berkualitas, sedekahnya tidak berkualitas,
kebaikan terhadap tetangga pun juga tidak. Masih suka pecuca-pecucu, masih suka pecuca-pecucu dengan suami, masih tukaran dengan istri, masih punya bentrokan, suka membenci orang dan lain sebagainya, maka Allah akan mendatangkan ujian. Ujian apa betul? Kesusahan, kesulitan, masalahnya ada saja. Liyukaffiroha anhu, agar dosa-dosanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya monggo dikoreksi bapak-bapak, ibu-ibu, ini persoalan yang terus-menerus terjadi dalam hidup kita. Hidup kita ini kita ini disayang banget sama Allah. Allah itu paling sayang kepada kita, kepada orang beriman. Sedangkan dengan orang kafir itu hanya sayangnya sementara di dunia saja. Orang beriman disayang, ditargetkan sayangnya dunia dan di akhirat. Kita diwajibkan masuk surga oleh Allah. Maka ada kesalahan apa, dosa apa, diingatkan kita oleh Allah. Jadi kalau bahasanya yang uripe kok masalah terus kenang apa? Perhatikan persoalan-persoalan yang lain tentang masalah-masalah ibadah. Orang yang disayang oleh Allah selalu diingatkan. Mbak terasa enggak Mbak kalau jenengan disayang oleh guru, disayang oleh guru, enggak ada PR dikapake. Dinengno? Tidak, mesti dilek, nek perlu dihukum. Kenapa? Karena gurunya sayang agar kamu naik kelas piye carane. Gitu kan? Dikasih ulangan kok belum mencapai nilainya, targetnya, maka dikasih remedi. Kita juga semacam itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih ujian ini ora tahu lulus, remedi terus, susah terus. Ada ibu-ibu yang terasa semacam itu? Nyong gue aja nek ngono nyong kae sing kae urung lulus aja. Gen teko meneh ujian. Masya Allah. Wingi ngurusi sing barep loro. Saiki sing nomor 6 loro. Masya Allah. Iki sing nomor 6 wis mulai sehat, sing nomor 9 ya neko-neko meneh mbuh anake pira gitu. Yang bilang begitu Pak Muadzin. Iya, Pak Muadzin itu mempunyai putra berapa Pak? 52. Itu nomor 1 namanya siapa? Bintang. Bintang ya? Nomor 1 ya? Iya. Iya. Itu kalau saya bayangkan ibu-ibu zaman dulu punya putra 10 itu, saya bayangkan dulu zaman sing barep masih SMA itu adiknya 9 loh. Sing nomor 10 umur 2 tahun, yang barep umur SMA. Waduh. Saya bayangkan kalau isu-isu mau berangkat sekolah kaya ngopo lesen tawilan ibune. Gitu. Apalagi yang putranya 16. Ada putranya 16 ya, menantu saya anak nomor 13 loh ibu-ibu. Masih punya adik 3. Ya. Masih punya adik 3. Saya membayangkan tuh kalau sedang kumpul dulu waktu pernikahan, kumpul anak 16 dengan putra-putrane, Masya Allah gitu, ditukokno duren 2 pikul entek.
Iya, orang pekoli sini loro-loro ya entek ya. Gitu. Allah luar biasa. Dan mereka baktinya kepada orang tua, masya Allah. Baik, ibu-ibu sekalian, bapak yang saya hormati, kembali lagi. Jadi, monggo dikoreksi diri kita, terutama urusan hati kita. Ada yang masih suka membenci orang lain? Hati-hati. Kalau kita membenci orang lain, pasti diuji oleh Allah. Kalau kita sengit dengan orang lain, pasti ada ujian dari Allah. Agar apa? Agar kita mengoreksi diri. Loh, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah. Koreksi dirimu. Nek sholat itu khusyuk apa enggak? Tepat waktu atau tidak? Bagaimana sikap kalian terhadap suami? Bagaimana sikap kalian terhadap istri? Bagaimana terhadap tetangga, terhadap orang tua? Dikoreksi semuanya. Karena apa, Ibu? Karena hidup di dunia ini wajib berbahagia. Kalau kita suka mengoreksi diri, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia, tenang. Keluar rumah gitu kan ya. Dari sini mau ke warungnya Bu Hera, nggak usah muter kan gitu ya. Iya. Sebabnya nang kono ono jutaan gitu. Iya. Gitu. Kan ada itu di perumahan itu, orangnya rumah deret begini, ini yang di sini jotaane gitu, jotaane di sini ada warung. Kalau mau ke warung tidak berani lewat sini, tapi muter dulu gitu terus masuk. Nah, baru ke warung, nanti pulangnya nyelipir ke sana tuh. Karena mau ketemu dengan orang yang di sini. Ini juga kalau mau keluar tidak berani lewat depan rumahnya, muter dulu baru lewat. Masya Allah, rekasane wong saling benci membenci, Bapak Ibu. Tapi insya Allah kalau panjenengan tidak, ini yang saya maksudkan, orang yang tidak suka pengajian itu masih suka begitu. Ya ngelendengi semangatnya pol ibu-ibu, panjenengan nggak tahu. Orang yang tidak pernah ikut pengajian nek ngelendengi, masya Allah. Lambene pleyat kaya yo tenan, sumpah nyomruh dhewek. Semangate pol. Wong ana wong glendengi gembrobyes itu. Ya. Ini saya paling menyampaikan bukan panjenengan. Lah kalau ada di antara panjenengan yang nyong bikin kaya ngono gitu lah, itu monggo dihindari. Nggih. Gitu. Kemudian wa ayyusayyi'a janazatahu. Jadi kalau ada yang sakit, saudara kita seiman sakit, jenguk, pahalanya besar luar biasa. Ada yang meninggal dunia, takziah. Ini sudah berjalan, ini di kalangan kita sudah berjalan. Saya pernah takziah di daerah Sepuran, ternyata beliau dari Laksono. Oh, Laksono pun juga takziah toh, gitu. Ada yang takziah. Saya pernah takziah ke Kaliwiro. Saya tanya, panjenengan pun di kula garung ler, nggih. Oh, lebih jauh lagi dia. Loh, Kaliwiro garung gimana saya mau bilang mana? Dari Garung ke Kaliwiro, dari Kauman ke Kaliwiro jauh mana? Jauh Garung gitu. Jangankan ke Garung, dari Limas saja jauh. Limas sok. Padahal semakin jauh semakin banyak pahalanya. Kemudian yang keenam, ayyusayyi'a janazatahu.
bertakziah. Gimana dulu, masih ingat pelajaran takziah? Takziah itu minimal ada 3 langkah. Takziah minimal ada 3 langkah. 1, mensolati. 2, menghiburnya, menguatkan. Ditemani ibu, bapak, sedaya sampun tekdiripun Gusti Allah. Kalau suwun panjenengan ingkang sabar lan ikhlas. Nggih. Nah, jangan terlalu panjang. Orang nek takziah itu kadang-kadang yang di depan tuh ngomong kesuwen, sini nunggoni gitu. Iya. Nggih. Sudah beberapa ucapan saja. Insya Allah mugi-mugi jenazah almarhumah utai almarhum insyaallah husnul khatimah. Kalau nyekseni amal ibadahipun saya sangat. Nggih, gitu. Dah, selesai. Setelah itu yang ketiga, meringankan. Gitu. Meringankan itu maksudnya apa? Ya ngamplopi lah gitulah kira-kira gitu. Iya, gitu, ngamplopi. Ibu-ibu nek ngamplopi takziah berapa, Bu? Pertanyaan saya, lebih besar mana dengan kondangan? Iya. Nggak bisa bohong, Ibu. Saya pernah punya gawe kondangan, saya pernah keseripahan, tak bandingke, aduh. Nggih. Nek keseripahan itu duitnya numpuk-numpuk ewon karo 2000-an. Iya. Ini maksud saya ya kita menggunakan logika dan perasaan kita. Ada orang yang keseripahan itu sedihnya double, Ibu. Lah duitnya entek, nggo biaya rumah sakit. Sing dibiayai meninggal meneh. Lah sedih banget. Disumbang amplope 2000-an. Saya sedih. Gitu. Iya, ini namanya wong tiba ketiban apa? Iya. Ketiban Anda. Iya, gitu. Makanya ibu-ibu semuanya ini semangat menjen sewu. Saya melihat kalau bapak-bapak longkong leboni amplop nang kematian biasanya ibu-ibu. Ya, nek bapak-bapak ini urusan duit agak jarang saya melihat itu. Nang pengajian aja yang ngelebokke apa? Ibu-ibu, bapak-bapak enggak gabi jaketnya ronono duitnya kabeh gitu. Iya. Yang saya dulu pernah bilang, ada bapak pakai celana panjang sae piro? 3, rata-rata 3. Sok tah koko. Pakai koko saknya berapa? Ada yang 2, ada yang 3. Terus luarnya pakai jasket, sae 3. Jadinya semuanya 9. Ono kotak amal itu enggak ada duitnya, blas semuanya. Saya mikir iya ya nek bapak-bapak kaya ngono kok ya gitu. Nek ibu-ibu kan kemana-mana bawa tas kan, apalagi kondangan. Iya, selalu bawa tas, bawa lemper barang gitu. Iya, lemper katut tok gitu. Iya, gitu. Padahal tasnya ono papat toto 5 sing nggo kondangan. Nggih, ngantek lupa lempere ngantek jamuran itu. Iya. Saya yang pernah mengalami. Iya. Nggih. Itulah ibu-ibu. Nggih. Baik, ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, maka intinya dalam pertemuan kita ini
kita jangan sampai mempunyai rasa benci, bertengkar. Utamanya pada siapa? Nomor 1, pada suami. Jangan pernah bertengkar, saling meminta maaf. Yang kedua, dengan orang tua. Orang tua dulu, orang tua. Yang ketiga dengan anak. Yang keempat dengan mertua. Ya. Siapa yang belum punya mertua? Yang kedua kepada orang tua, yang ketiga pada anak, yang keempat pada mertua, yang kelima kepada kakak adik kandung. Jangan sampai bentrok. Ini aman, akur banget. Begitu bapak ibunya meninggal dunia, mulai pelirak-pelirik, mulai curiga mencurigai, jebul urusan waris. Iya ibu bapak di mana-mana itu, urusan waris berkentengan gitu. Sampai yang si adiknya pengen membunuh kakaknya gara-gara waris itu. Gitu. Kemudian yang kelima, yang keenam, ya. Ya, yang 8 golongan. 5, yang keenam kakak adik ipar. Jangan pernah bentrok. Rekoso banget uripe tenan. Nek sampai bertengkar dengan 5 orang ini, yakin rekoso banget uripe. Yang keenam, jangan pernah bertengkar kepada pak lek bulek keponaan. Jangan sampai bertengkar. Wis dadi wong sing ngalah. Ya. Dan yang ke-8, jangan pernah bertengkar dengan tetangga. Jadi ibu semuanya, kita pelajaran ini pelajaran yang nyata di dalam pergaulan. Hidupnya bahagia. Cara yang paling efektif untuk menghindarkan yang semacam ini adalah jangan suka membenci, mendengki, iri pada orang lain. Iya kan ada orang itu tetangganya sedang, jadi ada orang yang senengnya itu susah. Ning tanggane lagi susah, seneng. Naudzubillah itu. Orang namanya yang zaman dulu terkenal dengan SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ini mental yang semacam ini dikasih rezeki sebanyak apapun tetap susah saja hidupnya. Karena banyak yang dia lihat adalah persaingan, gitu, persaingan, gitu. Tetangganya, beli sepeda motor anyar meriang, tetangganya ngerehab rumah opnam, tetangganya beli mobil meninggal dunia. Karena iri, panas terus, hati ini kemerungsung terus. Jangan. Yang menyiksa diri sendiri. Empat itu. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, ini saya bacakan hadis. Salasun a'lamu bihinna haqqun. Ada 3 perkara yang Rasulullah SAW ini adalah kebenaran, jangan sampai ditinggalkan.
Yang pertama adalah ma'afamru'un an mudlimatin illa zadahullahu biha izzan. Orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain, setiap kali memaafkan, setiap kali diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa di antara panjenengan yang paling tinggi derajatnya? Yang suka memaafkan. Apalagi memaafkan suami atau istri. Apalagi memaafkan kesalahan orang tua atau anak. Apalagi kesalahan kakak beradik kandung, mertua, kakak adik ipar. Itu yang paling dekat kita ampuni, kita maafkan. Saya senang banget kalau pengajian keluarga besar dari Bani. Itu saya paling senang kalau mengisi pengajian di situ. Ada beberapa kelompok pengajian dari keluarga besar itu. Yeah. Ini besok saya tanggal ini juga mengisi pengajian Bani. Di mana ya? Saya lupa. Nanti di agenda. Gitu. Kakak beradik, orang tuanya sudah meninggal semuanya. Kakak beradiknya berkumpul, kemudian makan bersama-sama, bercengkrama bareng-bareng. Nikmatnya luar biasa. Gitu. Dan pahalanya juga yang kedua, wa ma fataha rajulun ala nafsi baba mas'alatin yabtaghi biha kasratan illa zadahallahu biha faqran. Dan tidak ada orang yang suka meminta-minta akan diberi kekayaan oleh Allah, yang suka berharap dari orang lain, karena berharap hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Jadi pengemis itu tidak ada yang kaya. Yeah. Tidak ada yang kaya. Nah, kemudian secara hukum begini, ini kita perlu pelajari. Hukumnya adalah orang mengemis itu boleh nggak sih? Boleh, tapi dengan syarat. Satu, sudah tidak mampu untuk bekerja. Yang kedua, sudah terlalu tua untuk bekerja. Dan tidak melebihi kapasitas kebutuhannya. Satu hari butuh berapa? Untuk hidup, satu hari butuh berapa? Katakanlah satu hari butuhnya 50.000. Udah 50.000 udah cukup untuk hidup sehari. Kok dia ngemis dapat 90.000, maka yang 30.000 haram. Hukumnya semacam itu. Ye, lah kok ada yang bangga loh pengemis itu. Iya, mengatakan yang itu di kisah apa namanya, di kisah YouTube itu. Ye, Pak, jenengan ki wong ngemis mbok nyambet gawe, Pak. Duitnya akeh nyambet gawe gitu. Pemimpinnya bilang, "Bapak pakai negeri ya?" "Iya." "Bapak gajinya berapa, Pak?" "Saya gajinya sekian." "Pak, segitu itu, Pak, itu saya cukup bekerja dengan mengemis itu cukup 1 minggu, Pak. Bahkan kadang-kadang 4 hari saya sudah nutup uang segitu, Pak." Coba panjenengan hitung, Pak. Setiap lampu merah saya minta itu minimal saya mendapatkan 2.000. Yang dalam sehari ini menjadi lampu merah. Dikalikan silahkan. Perlu Bapak tahu, anak saya sekarang sedang memperingati ulang tahun di restoran ini bersama teman-teman sekelas. Lebih enak ngemis, Pak, daripada jadi pegawai negeri. Fataha rajulun ala nafsi baba shadaqatin yabtaghi biha wajhallah ta'ala illa zadahullahu biha kasrah. Dan tidak ada
Orang yang suka memberi dengan mengharap ridha Allah, kecuali pasti rezekinya dialirkan oleh Allah. Semakin banyak rezekinya. Tapi semakin pelit, gaji sebanyak apapun terasa sempit hidupnya. Di dunia hidupnya sempit. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kalau ada tawaran-tawaran sedekah, apalagi itu amal jariah, maka panjenengan pusatkan perhatian dan diberikan sekuat-kuat tenaga kita terhadap fakir, miskin, apalagi ya banyak yang harus kita bantu. Sudah habis waktunya, Ibu. Ya. Yang ketujuh, ayauda fi maradihi. Itu yang keenam, wa ayu sayya janazatahu, untuk bertakziah. 7. Yang kedelapan, wa alla yakula apa? Wa alla yakula fihi ba'da mautihi ila khairan. Tidak berkata apapun. Ini yang kedelapan. Tidak berkata ini yang ditanyakan. Tidak mengatakan kata-kata yang jelek atau ngelendengi orang yang sudah meninggal dunia. Saya kira ini pelajaran buat kita semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Nasr minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.